Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 13 dengan perikop wartakanlah Injil di tengah masyarakat kita. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turut ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui warta Injil hari ini, kita bisa melihat Yesus meminta kepada para murid-Nya untuk pergi dan berbuat baik, berbuat tulus tanpa pamrih, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mengandalkan kelebihan ataupun kenyamanan fasilitas kita, karena kepasrahan pada Tuhan Yesus akan lebih meringankan dan membahagiakan kita. Hari ini gereja memperingati pesta Santo Barnabas, Rasul. Nama sebenarnya adalah Yusuf, namun oleh para rasul, ia dipanggil Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Ia banyak melakukan pelayanan bersama Paulus, yang saat itu lebih dikenal dengan nama Saulus. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, dan penuh iman. Dia adalah seorang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus kurang diterima oleh kalangan murid-murid di Yerusalem. Ia jugalah yang menjemput Paulus tatkala Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani, khususnya di Antiokhia, dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul besar, yakni rasul dan guru segala bangsa. Teladan hidup Barnabas ini menjadi model bagi kita dalam mengikuti jejak Yesus Kristus.
sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak orang sampai pada pengalaman perjumpaan dengan Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk selalu giat mewartakan kabar gembira kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.